Ada satu momen ketika seseorang menatapmu mencoba menilai siapa dirimu. Matanya seperti pisau, berusaha menembus lapisan topeng yang kau kenakan. Dan di detik itu, hanya ada dua kemungkinan. Kau membaca mereka, atau kau yang sedang dibaca. Sebagian orang percaya mereka bisa menyembunyikan niat di balik senyum. Tapi Machiavelli tahu, wajah adalah cermin dari pikiran yang gagal berbohong. Gerak mata, jeda napas, bahkan cara seseorang menoleh, semuanya adalah kebocoran kecil dari kerajaan batin mereka. Dalam dunia kekuasaan, kau tidak punya waktu untuk menganalisis berjam-jam. Kau harus bisa membaca siapapun dalam 5 detik pertama. Karena 5 detik itu bisa menentukan apakah kau akan memegang kendali atau dijadikan permainan dalam rencana orang lain. Orang yang lambat menangkap maksud akan selalu jadi korban dari mereka yang lebih tajam. Dan ironi terbesarnya, sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka sedang diselidiki. Bahkan saat mereka tersenyum, mereka mengira kontrol berarti berbicara lebih banyak, menjelaskan lebih detail, meyakinkan lebih keras. Padahal seperti yang diajarkan Machiavelli, kekuatan sejati lahir bukan dari kata-kata, tapi dari keheningan yang memperhatikan. Di dunia ini, yang pertama membaca adalah yang terakhir kalah. Ada satu prinsip yang tidak pernah diajarkan di buku psikologi, tapi dipraktikkan oleh semua penguasa besar. Membela diri adalah kelemahan, diam adalah kekuasaan. Machiavelli memahami sesuatu yang tak dimengerti oleh kebanyakan manusia. Begitu kau bereaksi, kau sudah kalah. Karena reaksi adalah bukti bahwa dirimu dikendalikan oleh orang lain. Saat seseorang menyerangmu dengan kata-kata, memancing emosimu, atau mencoba menekan egomu, insting manusia akan segera membalas. Mencoba menjelaskan, menegaskan, membuktikan diri. Tapi disitulah kekeliruannya. Setiap kata pembelaan adalah pengakuan bahwa kau terpengaruh. Dan setiap emosi yang muncul adalah celah untuk mereka masuk. Machiavelli akan berkata, jangan terburu-buru untuk terlihat benar. Biarkan mereka tenggelam dalam keyakinannya sendiri. Karena dalam politik, dalam bisnis, bahkan dalam percakapan sederhana, yang paling berkuasa bukanlah yang paling fasih berbicara, melainkan yang paling sedikit membuka pikirannya. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah strategi. Ia memaksa lawan untuk terus menebak-nebak. Dan setiap tebakan yang salah membuat mereka kehilangan keseimbangan psikologis. Orang yang terlalu cepat menjelaskan dirinya, mengungkapkan ketakutan, kebutuhan, dan kelemahannya, bahkan tanpa sadar. Tapi orang yang tenang, tak terguncang, dan hanya menatap balik dengan mata dingin, mengubah ketidakpastian menjadi senjata. Mereka yang mampu diam di tengah serangan, bukan hanya tak bisa dibaca, mereka menciptakan ketakutan, rasa hormat, dan rasa ingin tahu sekaligus. Dan di dunia yang penuh manipulasi ini, rasa ingin tahu adalah bentuk ketundukan paling halus. Kebanyakan orang ingin dipahami. Mereka bicara untuk menjelaskan, membuka diri agar dunia tahu siapa mereka. Tapi itulah paradoks terbesar dalam psikologi kekuasaan. Semakin seseorang ingin dipahami, semakin mudah ia dikendalikan. Machiavelli akan menyebutnya sebagai kelemahan alami manusia, kebutuhan untuk terlihat transparan. Dan disitulah permainan sebenarnya dimulai. Karena dalam dunia kekuasaan, kejelasan adalah untuk terapi, tapi kendali adalah untuk kekuasaan. Pahami ini, manusia tidak takut pada kebenaran. Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Ketika mereka tidak bisa membaca ekspresimu, ketika kata-katamu tak memberi petunjuk, mereka mulai menciptakan tafsir di dalam kepala mereka sendiri. Dan disitulah kau menang. Karena mereka bukan lagi menilai dirimu, mereka menilai bayangan yang mereka ciptakan tentangmu. Itu adalah bentuk kendali tertinggi, menguasai persepsi tanpa harus mengubah realitas. Psikologi modern menyebutnya projection. Manusia akan menempelkan pikirannya sendiri pada wajah yang tenang. Jika mereka takut, mereka akan melihat ancaman. Jika mereka kagum, mereka akan melihat kebijaksanaan. Kau hanya perlu diam dan biarkan pikiran mereka bekerja untukmu. Ketika orang lain sibuk mencari arti dari sikapmu, kau sudah memegang kendali atas pikirannya. Dan di dunia ini, siapa yang menguasai pikiran? Menguasai arah setiap tindakan.
Inilah seni membaca manusia dalam 5 detik pertama. Bukan dengan melihat siapa mereka sebenarnya, tapi dengan memancing siapa mereka menjadi di hadapanmu. Karena setiap reaksi mereka terhadap ketenanganmu adalah cermin dari jiwa yang sedang kau kuasai. Mari kita turunkan prinsip ini ke dunia nyata. Ke ruang-ruang tempat kekuasaan tidak selalu memakai mahkota, tapi memakai senyum, jabatan, dan janji manis. Dalam bisnis, kekuasaan sejati tidak terletak pada presentasi yang meyakinkan, melainkan pada keheningan yang menekan ruangan. Bayangkan seseorang menawar dengan percaya diri, bicara panjang lebar, sementara kau hanya mendengarkan, menatap, dan diam. Ia akan mulai gelisah, mencoba menebak apa yang kau pikirkan, dan tanpa sadar menurunkan harganya sendiri. Orang yang terlalu ingin meyakinkan adalah orang yang paling mudah digerakkan oleh ketidakpastian. Sedangkan orang yang bisa tenang dalam diam, menciptakan tekanan psikologis yang lebih tajam dari ancaman apapun. Dalam hubungan pribadi, prinsip ini lebih berbahaya dan lebih efektif. Ketika seseorang mencoba memancing emosimu, kau tidak membalas. Kau hanya menatap dan berkata pelan, "Sudah selesai." Ketenanganmu bukan lagi bentuk kesabaran, tapi dominasi emosional. Karena orang yang tidak bisa menggoyahkanmu akan mulai mempertanyakan nilainya sendiri di hadapanmu. Dalam kehidupan sosial, kemampuan membaca manusia dalam 5 detik adalah tentang menangkap pola-pola kecil yang orang lain abaikan. Nada bicara yang berubah ketika nama tertentu disebut. Senyum yang muncul setengah detik terlalu cepat. Tatapan yang menghindar ketika topik menyentuh hal sensitif. Itu semua adalah jendela menuju niat tersembunyi. Di setiap interaksi, Machiavellian sejati tidak mencari siapa yang benar, tapi siapa yang terkendali oleh emosi. Karena siapapun yang dikendalikan oleh emosi, pada akhirnya bisa diarahkan sesuka hatimu. Ketika kau mulai melihat dunia dengan mata seperti itu, orang-orang berhenti menjadi misteri. Mereka hanya menjadi peta kekuatan yang bisa kau baca, dan pada akhirnya kuasai. Untuk membaca siapapun dalam 5 detik, kau harus berhenti bereaksi seperti manusia biasa. Jadilah cermin yang tidak memantulkan emosi, melainkan memantulkan kelemahan orang lain. Setiap kali seseorang menyerang egomu, tahan diri untuk membalas. Karena respon emosional adalah tanda bahwa kau kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Sebaliknya, gunakan taktik dingin, pendek, tajam, dan membunuh rasa percaya diri mereka tanpa perlu meninggikan suara. Seseorang berkata, "Kau berubah, sekarang kau dingin." Jawab, "Atau mungkin, aku baru saja melihat dunia dengan mata yang lebih jernih." Mereka menuduh, "Kau sombong, tidak mau bicara." Jawab, "Mungkin aku hanya berhenti menjelaskan hal yang tak perlu dipahami." Mereka memancing, "Oh, kau pikir kau lebih pintar?" Jawab pelan, "Itu yang kau pikirkan, bukan aku." Atau cukup ucapkan 2 kata paling berbahaya dalam percakapan apapun. Terserah kamu. Karena itu bukan bentuk pasrah, melainkan cara halus untuk menyerahkan tali kendali pada tangan mereka. Dan melihat bagaimana mereka mencekik dirinya sendiri dengan tali itu. Taktik Machiavellian bukan tentang berbicara dingin, tapi tentang menanamkan rasa tidak pasti di kepala lawan bicara. Semakin mereka ingin tahu apa yang kau pikirkan, semakin dalam mereka masuk ke dalam jebakan kendali yang kau bangun. Gunakan kalimat seperti noted. Kalau begitu, kita lihat saja. Menarik sudut pandangmu. Is that how you see it? Setiap kalimat pendek itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah pisau halus yang memotong kepercayaan mereka pada intuisi sendiri. Dan ketika seseorang mulai ragu pada pikirannya sendiri, kau tidak perlu menguasai mereka dengan kekuatan. Mereka akan menyerah dengan sukarela. Dalam dunia Machiavellian, kontrol bukan tentang berbicara keras. Kontrol adalah tentang membuat orang lain mendengar keheninganmu. Ada sesuatu yang lebih kuat dari kekerasan, lebih menekan dari ancaman, dan lebih berbahaya dari kata-kata tajam, yaitu aura ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali seseorang memasuki ruangan dengan energi yang tak terguncang, dunia secara alami menyesuaikan diri padanya. Nada bicara orang menurun, gerakan melambat, udara seolah menahan napas. Itulah kekuasaan yang tidak perlu diumumkan. Machiavelli tahu,
bahwa manusia tunduk bukan karena perintah, tapi karena kehadiran yang membuat mereka tak berani melawan. Aura seperti ini tidak lahir dari gengsi, uang, atau status. Ia tumbuh dari disiplin batin, kemampuan untuk tidak bereaksi, untuk menatap dunia tanpa takut kehilangan apapun. Orang yang sudah berdamai dengan ketenangannya, membuat orang lain kehilangan ketenangan mereka. Dan disitulah dominasi sejati bekerja. Keheninganmu menciptakan ruang kosong, dan manusia benci kekosongan. Mereka akan mengisinya dengan rasa bersalah, dengan asumsi, dengan ketakutan. Setiap kali kau tidak menjawab, mereka akan mulai membangun cerita di kepalanya. Dan semakin lama mereka berpikir, semakin dalam mereka tenggelam dalam bayanganmu. Aura itu bukan topeng. Itu hasil dari kekuasaan atas diri sendiri. Karena hanya mereka yang telah menaklukkan pikirannya, yang mampu membuat dunia tunduk tanpa perintah. Jadi ketika kau berjalan dengan tenang, berbicara seperlunya, dan memandang seseorang cukup sekali, kau tidak sedang berinteraksi, kau sedang menanamkan rasa takut halus yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan pada akhirnya dunia akan berhenti menantangmu. Bukan karena kau mengancam mereka, tapi karena mereka takut kehilangan keseimbangan di hadapanmu. Pada akhirnya, kekuasaan sejati tidak terlihat. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya ada, dan keberadaannya cukup untuk mengubah segalanya. Machiavelli pernah menulis bahwa penguasa yang paling ditakuti bukanlah yang kejam, melainkan yang tidak bisa diprediksi. Dan apa yang lebih tak terduga daripada seseorang yang tidak bisa dibaca, tidak mudah tersentuh, dan tak perlu menjelaskan dirinya? Kau tidak perlu membaca semua orang untuk menguasai dunia. Kau hanya perlu satu hal, menguasai dirimu sendiri. Karena saat dirimu diam, kau mulai melihat, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Kau mulai mendengar hal-hal yang tak diucapkan, merasakan ketegangan yang disembunyikan di balik tawa, dan memahami niat bahkan sebelum ia berbentuk kata. Dalam 5 detik pertama, dunia membuka rahasianya. Tapi hanya bagi mereka yang cukup tenang untuk memperhatikannya. Ingat ini, orang yang berusaha terlihat berkuasa, belum berkuasa. Orang yang berusaha dimengerti, belum memahami dirinya. Namun mereka yang bisa tenang di tengah kekacauan, yang bisa diam di tengah provokasi, dan tersenyum saat dunia mencoba membacanya, mereka bukan hanya pengamat, mereka adalah pemain utama dari permainan tak terlihat ini. Dan permainan ini tidak dimenangkan oleh yang paling cerdas, melainkan oleh yang paling tak tergoyahkan. Jadi ketika dunia berisik, ketika orang lain berebut untuk didengar, ingat, kau tidak perlu berbicara. Cukup diam, dan biarkan mereka tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Itulah rahasia Machiavellian tertinggi, bukan tentang membaca manusia, tapi membuat manusia membaca dirinya sendiri di hadapanmu.